Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres UTS Knowledge Management yang diampu oleh Ibu Linda Perdanawanti, Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Laila Wulan Faradila, NIM 200302096 dari kelas TI 3D. Di sini saya mengambil studi kasus di PT Rahmat Perdana Adimetal Jakarta. Di sini terdapat 6 poin pembahasan. Yang pertama mengenai identitas PT. Nama PT yaitu PT Rahmat Perdana Adimetal Jakarta yang diketuai oleh Bapak Haji Syaiful Munir SE sebagai direktur atau owner. Yang kedua, Bapak Haji Muhammad Natsir Irawan sebagai Departemen Head HRGA. Tempat atau tanggal berdirinya PT yaitu ada di Jakarta dan di Cikarang, berdiri pada tanggal 20 November tahun 1997. Alamatnya yang pertama ada di Jalan Penggilingan Barat, Blok F1 nomor 22, Perkampungan Industri Kecil atau PIK, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yang kedua, beralamat di Jalan Pinang nomor 2, Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, kawasan Delta Silikon nomor 2, Bekasi, Jawa Barat. Email atau website perusahaan ada http://rahmatperdana.co.id. Nama informan atau jabatan atau nomor HP yaitu ada Mas Slamet Purwanto sebagai staf. Berikutnya, tujuan, visi misi, dan capaian dari organisasi. Yang pertama ada tujuan, yaitu menumbuhkan perbaikan berkelanjutan atau improvement pada semua departemen perusahaan dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen atas. Berikutnya, visi dari perusahaan Rahmat Perdana Adimetal, yaitu menjadi perusahaan manufaktur terpercaya dan terdepan di Asia. Kemudian misinya, yang pertama membangun sistem integrasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Mencari sumber material berdaya saing dan ramah lingkungan. Yang keempat, melakukan perbaikan terus-menerus dan melakukan PDCA. Yang kelima, memenuhi kebutuhan customer, mengikuti perkembangan sistem dan new project sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Kemudian ada capaian perusahaan. Capaian perusahaan dan performance delivery sangat bagus, dapat dilihat dari aspek ketepatan delivery, yaitu kualitas produk yang baik, tepat waktu, dan tepat jumlah. Hal tersebut merupakan strategi perusahaan untuk menghindari adanya kesalahan. Poin yang ketiga yaitu ada kerangka inovasi lembaga. Kerangka inovasi lembaga yang dikaitkan dengan Knowledge Management dan SI atau TI, yaitu kerangka inovasi lembaga yang berkaitan dengan Knowledge Management dan SI untuk inovasi improvement yang sudah berjalan saat ini, yaitu paper-based slip gaji sudah beralih ke email. Dan untuk penerapan selanjutnya yang masih dalam tahap pengerjaan proyek tim IT mengenai penggajian tentang perbedaan level jabatan atau staf, pekerja harian, dan siswa PKL dengan pemotongan absensi, sakit, izin, atau pergantian status dari training ke karyawan kontrak yang selama ini masih menggunakan Excel dalam pengelolaannya. Berikutnya, jelaskan maksud dan alur kerangka inovasi tersebut. Yang pertama, tujuan dari inovasi tersebut yaitu untuk mempercepat informasi dari kantor pusat ke kantor cabang dan dalam lingkup internal di setiap departemen yang terkait. Kemudian, alur kerangka inovasi tersebut yaitu pegawai atau staf menyarankan kepada pimpinan perusahaan mengenai pengelolaan laporan kerja yang masih menggunakan cara konvensional agar beralih menggunakan sistem informasi untuk mempercepat informasi dari kantor pusat ke kantor cabang. Kemudian, pimpinan informasi akan menunjuk tim IT untuk mendiskusikan dan segera mengimplementasikan informasi tersebut. Yang keempat, ada analisa SWOT atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang pertama itu ada kekuatan.
Pertama, supply tenaga kerja yang sudah berpengalaman atau recall karyawan lama atau rekrutmen tenaga kerja baru dari siswa yang pernah prakering di PT. Yang kedua, pengembangan produk non-otomotif jika ada penurunan order produk otomotif atau sebagai cadangan incoming atau penyeimbangan income. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang dekat dengan customer sehingga tidak menghambat delivery atau pengiriman. Yang keempat, lokasi strategis dengan supplier material sehingga memangkas jarak dan waktu pengiriman bahan baku. Yang terakhir, yaitu melakukan manajemen training untuk calon karyawan jenjang perkuliahan dengan tujuan agar dapat memahami semua bidang pekerjaan dan nantinya untuk mengetahui alur dari setiap bidang pekerjaan yang ada. Berikutnya itu kelemahan. 1. Terdapat kantor cabang atau plant factory yang masih ketergantungan dengan kantor pusat atau finansial dan pengadaan barang, atau kantor cabang yang belum pernah mendapatkan asesmen untuk bergerak mandiri. Yang kedua, banyaknya faktor sosial dari lingkungan sekitar perusahaan yang mendesak untuk menjadi karyawan dengan cara calo, tidak melalui proses rekrutmen pada umumnya. Yang terakhir yaitu ada terhadap kualitas barang, langsung mendapat klaim barang dari customer yang sudah proses assembling di customer jika terkirim barang not good atau cacat. Berikutnya ada kesempatan. Yang pertama yaitu memperluas bidang industri, yaitu di mesin injection, plastik atau molding, atau bodi kendaraan R2 atau R4. Yang kedua, lebih banyak kerjasama dengan sekolah dalam proses rekrutmen tenaga kerja, atau bahkan menjadikan sekolah binaan atau sebagai tempat praktek pembuatan produk atau barang. Yang ketiga, mendapatkan alokasi barang yang dikirim ke luar negeri dengan adanya penambahan plant atau factory, proses pewarnaan atau plating. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama, keterbatasan material luar negeri yang harus diimpor karena krisis global atau pandemi COVID dan perang Rusia. Perdagangan di Cina harus dibatasi. Untuk meminimalisir adanya ancaman tersebut, yaitu dengan cara mencari supplier dalam negeri yang memiliki kualitas material yang sama atau setidaknya mendekati. Yang kedua, adanya pesaing usaha yang memiliki kualitas barang dan bahkan produk yang serupa. Untuk meminimalisir adanya ancaman tersebut, yaitu dengan cara peningkatan built-in quality atau BIQ terhadap proses produksi, yaitu training terhadap karyawan untuk meningkatkan produktivitas produk atau peningkatan jumlah produksi. Yang ketiga, tidak mendapatkan orderan new project dari customer dikarenakan performa delivery yang buruk, kualitas yang buruk, dan bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Poin yang kelima yaitu menganalisa website. Apabila ada website, silahkan print screen dan copy ke dalam tugas ini dan jawablah pertanyaan berikut. Pada PT Rahmat Perdana Adi Metal, itu mempunyai sebuah website yang di dalamnya itu mempunyai fitur home, fitur news, fitur produk, fitur fasilitas, about us, contact us, dan company profile. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah website organisasi itu baik atau buruk? Jelaskan. Menurut informan, website tersebut sudah baik untuk perusahaan kelas menengah karena sudah terdapat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat diakses, tetapi pada website tersebut memang dibatasi mengenai informasi produk yang dihasilkan karena tuntutan dari customer. Tidak semua barang itu di-up dan dipublish dengan bentuk yang jelas karena untuk meminimalisir peniruan barang oleh pesaing dari customer-nya kita seperti AHM dan Yamaha. Pertanyaan yang kedua, inovasi apa yang ada di dalam website tersebut? Yang pertama, website tersebut itu mempunyai
fitur home yang berisi gambaran tentang perusahaan. Yang kedua, terdapat fitur news yang berisi mengenai agenda atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga, terdapat fitur produk yang menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh PT RPA. Yang keempat, terdapat fitur fasilitas yang berisi tentang fasilitas yang tersedia pada perusahaan seperti stamping facilities, welding facilities, dan lain-lain. Yang kelima, terdapat fitur About Us yang menggambarkan sejarah tentang perusahaan. Yang keenam, terdapat fitur Kontak Us yang dapat digunakan masyarakat untuk menghubungi pihak perusahaan. Yang ketujuh, terdapat fitur Company Profile yang dapat diunduh atau di-scan melalui barcode yang disediakan. Isinya itu menggambarkan detail perusahaan, mulai dari gambaran umum perusahaan, fasilitas perusahaan, basic prinsip manajemen, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, apakah website itu disukai atau tidak disukai berdasarkan pengunjung website? Jelaskan. Jadi, di dalam website tersebut itu tidak mempunyai fitur untuk review atau komen mengenai penilaian pengunjung terhadap website tersebut. Untuk poin nomor 6, analisa hasil kegiatan pelaksanaan organisasi. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda dalam melaksanakan kegiatan organisasi itu, apakah sudah sesuai dengan tujuan, visi misi, dan struktur organisasi? Jelaskan. Jadi, dalam melaksanakan kegiatan organisasi, PT Rahmat Perdana Adi Metal itu sudah sesuai dengan tujuan, visi misi, dan struktur organisasi. Hal ini itu dapat dibuktikan bahwa seluruh pegawai itu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Untuk pertanyaan poin kedua dan ketiga itu belum dapat dijawab oleh informan. Jadi sekian presentasi mengenai progres UTS Knowledge Management yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.